Ya, yang pertama ada kegiatan-kegiatan saya yang sudah mulai nampak keberhasilannya, terutama di dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari jumlah penduduk 3,4% itu data dari Badan Pusat Statistik itu menjadi masyarakat yang normal. Lalu yang kedua, ekonomi pertanian, ekonomi di Provinsi Lampung itu salah satu terbaik di Sumatera. Nah ini semua karena pendekatan program saya selama ini adalah ekonomi kerakyatan. Nah semua program-program itu harus dimulai dari desa sesuai dengan tulisan di kaos saya ini. Ini mohon maaf saya pakai baju kaos, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak mulai dari desa. Tetapi tagline kita nanti berjaya mulai dari desa karena 70% masyarakat Lampung itu berada di sektor pertanian, berada di desa, sehingga tidak ada alternatif buat saya membangun desa untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para calon-calon di dalam Pilkada Serentak 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Arinal Junaidi. Beliau adalah calon gubernur Lampung. Apa kabar, Pak? Baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Iya, baik. Pak Arinal Junaidi lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung, 17 Juni 1956, menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan kemudian mendapat gelar Dr. Honoris Causa bidang ilmu ekonomi dari UNILA 2023, pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kemudian menjadi Gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita perjalanan karir yang menarik selama ini sampai akhirnya menjadi gubernur dan saat ini menjadi calon gubernur lagi untuk periode 2024-2029. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Bambang, saya awalnya memang sebagai pengusaha. Ketika saya masih muda, saya juga ada orang pengurus dan salah satu ketua di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian di dalam perjalanannya saya berkiprah ke ASN, dan perjalanan saya di dalam di pegawai negeri dalam usia 32 tahun, tetapi dalam waktu 30 tahun saya pensiun dengan golongan yang tertinggi, jadi golongan 4E gitu, sebagai Sekda Provinsi Lampung pada tahun 2016-2018. Nah, kemudian di dalam
perjalanan saya sebagai pegawai negeri memang saya berkiprah di sektor pertanian dalam artian luas, termasuk di kehutanan, dan karena Lampung itu sebagai lumbung pangan nasional, maka saya sangat menyatu dengan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya Lampung itu dinobatkan oleh Menteri Pertanian sebagai lokomotif pertanian Indonesia. Dalam perjalanannya saya setelah memimpin pada 2019-2024 peningkatan produksi padi kita, peningkatan produksi padi menjadi 3,2 juta ton dari 2,1 juta ton dalam waktu yang singkat, dan kita akan coba untuk lebih kita tingkatkan karena program Presiden terpilih Pak Pak Prabowo bahwa Indonesia itu bukan lagi ketahanan pangan, tetapi Indonesia sebagai kedaulatan pangan. Dan saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa saya akan upaya Lampung merupakan salah satu provinsi yang utama di dalam mewujudkan sebagai kedaulatan pangan. Karena dari berbagai macam sektor kita memang tingkat nasional. Apakah itu padi, jagung, singkong, coklat, dan komoditi-komoditi lainnya, memang kita bisa memberikan kontribusi kepada provinsi lain, termasuk DKI, 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung, Pak. Ya, baik. Pak Arinal Junaidi jadi gubernur, kemudian juga jadi ketua Partai Golkar Lampung. Tetapi ketika mencalonkan lagi sekarang, yang mendukung adalah PDIP. Bisa diceritakan, Pak? Ya, itu dinamisasi politik. Dan saya mensyukuri, saya memang ketua Golkar, saya memang punya basic di Partai Golkar, tetapi saya bisa di mana-mana dan untuk kemana-mana. PDIP pun menerima saya untuk menjadi salah satu calon gubernur ke depan. Jadi saya mohon maaf tidak bisa bicara konteks politiknya, tetapi saya dengan rasa bangga saya tidak hanya Golkar, tetapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun membuka dan terbuka untuk saya sebagai salah satu calon di 2024-2029 sebagai gubernur 2 periode. Ya. Kalau yang bergabung di dalam koalisi yang mendukung Bapak, ada partai apa saja, Pak? Partainya cukup banyak, tetapi partai yang masih perlu kita rekrut, kita bina, karena ada beberapa partai yang memang belum punya suara di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tetapi saya ini berkoalisi kepada rakyat. Ya. Jadi bukan koalisi kepada partai politik. Ya. Partai politik merupakan perwujudan dari tujuan keinginan rakyat di Lampung. PDIP buat saya merupakan partai yang cukup besar dan nomor 2 di Lampung, dan ini baru saja selesai rapat kita dalam rangka suksesi, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada deklarasi gubernur periode 2024-2029 yang dicanangkan atau yang deklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Bapak akan maju berpasangan dengan Pak Sutono. Mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa pilihan pasangannya ini yang dipilih, dan mungkin Bapak bisa memberi gambaran seperti apa kira-kira nanti sinergi dengan Pak Sutono. Pak Sutono itu sudah lama dengan saya ketika saya sebagai ASN di kehutanan. Beliau wakil kepala dinas kehutanan, dan dia memang profesi atau disiplin ilmunya memang di kehutanan, dan saya selalu bersama-sama beliau. Dan setelah saya jadi sekda, beliau juga jadi sekda. Setelah saya masuk di partai, beliau juga masuk di partai. Cuman bedanya saya ketua, dia sekretaris di PDIP, saya ketua di Golkar. Tapi sekarang kami bergabung, dan ya secara normatif kepribadian saya dan kepribadian beliau itu yang saya butuhkan. Di samping pengalaman-pengalaman kami dan tugas pemerintah, tugas gubernur itu sangat berat apabila tidak dipahami. Tapi kalau dipahami, maka sangat mudah di dalam melaksanakan tata kelola, karena rakyat membutuhkan pertolongan. Negara ini adalah perwujudan dari rakyat. Negara ini dijalankan oleh pemerintah, sehingga pemerintah inilah wajib hukumnya turun ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Nah, mereka membutuhkan pertolongan, kami siap untuk melaksanakan itu dengan pengalaman yang kami dapatkan selama ini. Ahmad Lutfi Yassin Maimun, kita dukung jadi gubernur. Pertanian menjadi subur, rakyat bahagia, hati terhibur. Ahmad Lutfi Yassin Maimun, kita dukung jadi gubernur. Pertanian menjadi subur, rakyat bahagia, hati terhibur. Nah, komposisi gubernur dan wakil gubernur ini sangat luar biasa, karena petahana berpengalaman sebagai gubernur dan berpengalaman sebagai sekda. Nah, pasti tahu persis persoalan-persoalan yang ada di Lampung. Menurut Bapak, ke depan apa saja yang masih harus dikerjakan di Lampung, Pak? Ya, yang pertama ada kegiatan-kegiatan saya yang sudah mulai nampak keberhasilannya, terutama di dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari jumlah penduduk 3,4%. Itu data dari Badan Pusat Statistik, itu menjadi masyarakat yang normal. Lalu yang kedua, ekonomi di Provinsi Lampung itu salah satu terbaik di Sumatera. Nah, ini semua karena pendekatan program saya selama ini adalah ekonomi kerakyatan. Nah, semua program-program itu harus dimulai dari desa, sesuai dengan tulisan di kaos saya ini. Ini mohon maaf saya pakai baju kaos, tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak, mulai dari desa. Tetapi tagline kita nanti berjaya mulai dari desa, karena 70% masyarakat Lampung itu berada di sektor pertanian, berada di desa, sehingga tidak ada alternatif buat saya membangun desa untuk Indonesia maju. Dan badan usaha milik desa sudah sangat berfungsi. Alhamdulillah di zaman saya tidak ada lagi desa tertinggal di Provinsi Lampung. Tetapi di dalam desa yang normal masih ada rakyat miskin. Sehingga rakyat yang miskin inilah yang kita lakukan dengan upaya-upaya bagaimana supaya
dia bisa sejajar sehingga kita bisa memberikan program-program yang bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan tidak mengganggu usaha pokok, misalnya pengembangan ternak yang sudah cukup berhasil, tetapi tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan APBD, sehingga ini merupakan salah satu contoh di dalam memanfaatkan dana Basnas, dana Badan Amil Zakat, yang uang zakatnya tidak hilang, masyarakatnya bisa meningkat pendapatannya, Provinsi Lampung menjadi lumbung ternak pada masa yang akan datang. Pak Arinal akan berkompetisi dengan calon yang didukung oleh koalisi besar dan termasuk juga Partai Golkar kalau tidak salah juga ada di situ. Bagaimana Bapak memaknai dan menyikapi persaingan ini? Saya orang yang profesional, jadi bisa berbeda, tetapi saya tetap mengutamakan persaudaraan. Bisa berbeda, tetapi profesionalisme itu memberikan kontribusi di dalam penilaian masyarakat, sesungguhnya yang pantas itu yang mana. Nah, tidak ada penggunaan istilah lain, sehingga saya berharap rakyat memilih, tetapi rakyat diberi kesempatan karena kami, siapapun calonnya, bersama-sama adalah orang Indonesia yang berada di Lampung. Nah, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kepentingan-kepentingan, dan termasuk partai-partai pun, walaupun saya hanya satu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi suaranya sama demi kepentingan rakyat. Itu Pak. Ya, baik. Pak Arinal, apa yang ingin Bapak katakan kepada warga atau masyarakat Lampung mengenai masa depan Lampung dan apa yang harus dipertimbangkan sehingga akhirnya masyarakat memberi simpati dan memilih Bapak dalam pilkada mendatang? Saya harus bisa membaca kebutuhan, bukan sebaliknya keinginan gubernur, wakil gubernur. Tapi kebutuhan rakyat itu yang harus diutamakan, sehingga rakyat mendapatkan pertolongan, kemudahan-kemudahan. Misalnya, kita tidak lagi mengalami kesulitan tentang kredit usaha rakyat yang dibiayai oleh perbankan, tetapi perbankan merasa nyaman karena yang menjaminnya adalah gubernur. Tetapi saya juga melalui para kepala desa, tokoh masyarakat, agar pembinaan terhadap masyarakat betul-betul bisa menjalankan program-program ini, sehingga produksi yang dilakukannya betul-betul dapat meningkat, kemudian kebutuhan sarana produksi dapat didapati dengan tepat waktu, dan pada waktu produksinya didapatkan, dijual dengan harga yang cukup tinggi, sesuai dengan pasar. Nah, oleh karena itulah, ini yang harus kita pertahankan agar Lampung bisa menjadi lumbung pangan nasional, dan saya juga sudah mendapatkan penghargaan yang cukup banyak, lebih kurang 170-an penghargaan dari berbagai macam sektor, termasuk diantaranya kesejahteraan, kedaulatan pangan, kemudian perselisihan antara pengusaha sudah terhindar, kemudian transportasi sudah cukup bagus, dan sebagainya, sehingga konektivitas antar kabupaten dan penjualan hasil-hasil produksi dapat tersalurkan dengan tepat waktu, dan ketika mereka membutuhkan apa saja, IT berfungsi, sehingga desa itu sekarang ini menjadi harapan, karena terus terang
mahasiswa-mahasiswa yang kuliah banyak dari desa, mereka kembali ke desa lagi karena sudah ada usaha-usaha yang bisa mereka bangun, dan ini masa depan mereka daripada mencari tempat pekerjaan yang tidak jelas di tempat lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Arinal Junaidi. Ya. Mungkin sekarang saya bisa berkomunikasi dengan Pak Pak Sutono. Sutono. Pak Sutono, saya Bambang Sadono dari Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Nah, iya. maka saya akan bertanya kepada Pak Sutono, apa yang membawa Pak Sutono akhirnya berpasangan dan mendukung Pak Arinal Junaidi untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur? Ya, terima kasih. Jadi saya sekretaris partai, Ya. menjelang detik terakhir dapat penugasan partai, mendasari bahwa menurut pandangan pimpinan kami, apalagi Ibu Ketua Umum kami, beliau berbagai kesempatan termasuk Pak Sekjen PDI Perjuangan, menginginkan di Republik ini, demokrasi kita tuh tidak demokrasi semu. Demokrasi yang diatur-atur orang. Mendasari itulah saya sebagai petugas partai termasuk carik partai di provinsi, mendapat amanah walaupun ini berat, dapat penugasan saya siap, sanggup mendampingi Pak Haji Arinal. Ini beliau saya paham betul. Jadi dasar itu pertama itu, Mas Bambang. Pripun. Yang kedua, secara pribadi saya juga tahu situasi politik Lampung. Kalau kemarin saya tidak siap dapat penugasan, ini juga mengkhawatirkan demokrasi di Lampung. Mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa ini. Dan kebetulan saya lebih bersemangat karena penugasan pada Pak Gubernur, Pak Haji Arinal. Ini dokter, saya kenal banget beliau. Saya rasa saya bisa melengkapi beliau untuk percepatan program. Sementara itu, Mas Bambang. Ya, ternyata Pak Sutono juga sudah lama bekerja sama dengan Pak Arinal ya di Pemda. Nah, dengan modal itu apa yang ingin Bapak capai bersama-sama dengan Pak Arinal untuk Lampung? Ya, ya benar bahwa basis saya ini sekarang di bidang pertanian secara umum, dan saat ini saya masih menjabat Ketua Perhiptani Lampung, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Lampung, yang membawai peternakan, perkebunan, kemudian pertanian tanaman pangan. Ini menjadi persoalan kita dan ekonomi kerakyatan. Jadi saya ingin membantu program-program Pak Arinal yang sudah dicanangkan, dan saya paham banget tidak gampang untuk mensukseskannya. Dengan saya melengkapi dengan beliau, saya yakin dapat tenaga baru untuk memperkuat program-program yang kategori kami ini pro rakyat, masyarakat kecil, masyarakat petani, peternak kebun, masyarakat yang koperasi, UMKM, ini bisa lebih berdaya. Dan saya tahu bahwa daya ungkit untuk perekonomian Lampung, stabilitas itu harus kita lakukan. Dan karena background saya juga agak tertarik mengenai sumber daya manusia, tentu saja saya akan lebih mendorong ke beliau untuk kualitas sumber daya masyarakat Lampung, baik sumber daya masyarakat aparaturnya dan masyarakatnya. Jadi nanti akan ada program sejenis pelatihan, pendidikan life skill, kehidupan yang terkait dengan ekonomi masyarakat, ekonomi petani, peternak, kebun, UMKM. Dan ini sudah dilakukan beliau, saya memperkuat programnya tuh. Mungkin itu Mas Bambang. Ya, Bapak pernah menjadi sekretaris daerah Lampung. Nah, pasti sangat menguasai masalah-masalah di Lampung, terutama teknokrasinya, dan yang akan didampingi adalah petahana, sehingga kombinasi ini sebenarnya sangat kuat dan sangat potensial. Nah, apa kira-kira tantangan pasangan Arinal Sutono ini dalam
kompetisi Pilkada 2024. Oke, saya paham tentang situasi pemetaan daerah Lampung dan situasi politik Lampung. Yang kita hadapi sekarang jumlah partai lawannya banyak. Banyak sekali, kami hanya satu partai. Oleh karenanya, saya sudah bertekad dengan Pak Gubernur saya, kita harus berkoalisi dengan rakyat. Dengan koalisi dengan rakyat, kita mempergunakan semua komponen masyarakat untuk mensupport program yang kami tawarkan. Yang ditawarkan enak, Mas Bambang. Karena sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Berarti Pak Gubernur Arinal dan saya akan mensupport program-program pemerintah pusat yang nanti presidennya sudah Pak Prabowo dan Gibran. Yang kedua, Pak Arinal sudah melakukan kerja-kerja selama 5 tahun. Ada sukses-sukses story yang perlu kita lanjutkan. Yang ketiga, saya dari PDI Perjuangan tentu saja mempedomani Trisaktinya Bung Karno yang menjadi program acuan kami. Jadi berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, kombinasi ini harus kita tawarkan kepada masyarakat. Dan syukur alhamdulillah, program-program yang ditawarkan ini, yang sudah dilakukan Pak Gubernur ini bukan coba-coba, tapi sudah dijalankan, kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan itulah masyarakatnya berbondong-bondong untuk mensupport Arinal Junaidi Sutono yang disebut Arjuna. Jadi Arinal Junaidi Sutono Arjuno. Nah, ini indikatornya relawannya banyak. Ini karena beliau mencanangkan waktu deklarasi, waktu pendaftaran, Pak Arinal sendiri yang ngomong kami berkoalisi dengan rakyat. Itu Mas Bambang. Ya, baik. Nah, Pak Sutono, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rakyat tadi yang akan berkoalisi supaya rakyat juga yakin bahwa akan mendapatkan program-program atau layanan yang dibutuhkan selama 5 tahun mendatang? Ya, yang pertama kita ngomongnya tidak basa-basi. Jadi program Pak Arinal Junaidi kan sudah banyak. Ya. Ada kartu Petani Berjaya, ada masalah ketahanan pangan, ada masalah kedaulatan pangan, ada Kamtipmas yang sudah teruji di Lampung itu sangat kondusif. Ya. Ada investasi yang masuk di Lampung ini kan ditawarkan. Nah, desa bebas korupsi. Jadi program kita tawarkan kepada masyarakat. Yang kedua program tadi, yang berikutnya masyarakat jangan salah pilih. Coba dibanding-bandingkan calon Arjuno dan calon sebelah itu. Dari personalitinya, dari track record-nya. Ini saya rasa masyarakat diberikan pilihan yang cerdas, yang objektif, profesional. Inilah tugas tim kampanye kami untuk menyampaikan apa adanya. Jadi dengan demikian saya yakin banget masyarakat akan mulai cerdas dengan dikomunikasi informasi seperti itu dan semoga Allah meridhoi rencana kami. Demikian Mas Bang. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama Pak Sutono bisa bermanfaat karena yang kami lakukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga Lampung merupakan bagian yang dekat dengan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kami juga akan selalu menjaga bahwa kebutuhan pangan 40% dan tidak hanya di DKI, termasuk beberapa provinsi kita distribusikan. Tidak hanya dalam bidang beras, tapi ternak, sayur-sayuran, dan sebagainya. Saya kira itu Pak yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Arinal Junaidi, calon Gubernur Lampung, bersama Bapak Sutono, calon Wakil Gubernur. Mudah-mudahan perjalanan dan perjuangan sukses, berhasil dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978.
Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Yoyok Sukawi. Terima kasih.